Cara mencapai tajrid dan kasab adalah dua konsep penting dalam tasawuf sufisme, yang membahas pendekatan hidup seorang hamba dalam berhubungan dengan Allah. Keduanya memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. 1. Tajrid. Tajrid berasal dari kata tajarada, yang berarti melepaskan diri atau meninggalkan sesuatu. Dalam konteks tasawuf, tajrid merujuk pada keadaan seseorang yang meninggalkan usaha duniawi kasab sepenuhnya untuk mengabdikan dirinya secara total kepada Allah. Makna tajrid adalah pilihan hidup di mana seorang hamba memutuskan untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi, seperti harta, kedudukan, atau pekerjaan. Fokusnya adalah mencapai kebersihan hati dan kesucian batin melalui ibadah, zikir, dan pengabdian kepada Allah. Ciri-ciri orang bertajrid: hidup dalam kesederhanaan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah, tidak tergantung pada makhluk atau usaha materi. Fokus utama adalah ridha Allah dan kehidupan akhirat. Contoh, para wali atau sufi yang menjalani hidup zuhud, meninggalkan pekerjaan atau usaha duniawi demi menyempurnakan ibadah mereka kepada Allah. 2. Kasab. Kasab berasal dari kata kerja kasaba, yang berarti berusaha atau mencari rezeki. Dalam tasawuf, kasab adalah pendekatan hidup di mana seseorang tetap berusaha mencari rezeki dan menjalani tanggung jawab duniawi, sambil menjaga hatinya tetap bergantung pada Allah. Makna kasab mengajarkan keseimbangan antara usaha duniawi dan hubungan dengan Allah. Seorang hamba diperintahkan untuk bekerja keras, namun tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ciri-ciri orang berkasab: melakukan pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetap menjalankan ibadah dan menjaga hubungan spiritual dengan Allah, memiliki kesadaran bahwa usaha hanyalah sarana, sedangkan Allah adalah pemberi rezeki. Contoh, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang tetap berdagang, bertani, atau bekerja, tetapi senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Perspektif tasawuf: tajrid vs kasab. Tasawuf tidak mengajarkan bahwa tajrid lebih baik daripada kasab, atau sebaliknya. Keduanya memiliki tempat masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan individu. 1. Tajrid cocok bagi mereka yang dipilih oleh Allah untuk sepenuhnya mengabdikan diri dalam ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. 2. Kasab cocok bagi mayoritas umat manusia yang memiliki tanggung jawab duniawi, seperti keluarga dan masyarakat, namun tetap menjaga hati yang terpaut pada Allah. Seorang sufi terkenal, Imam Al-Qushairi, menjelaskan bahwa tajrid adalah keadaan para wali dan orang-orang yang memiliki kapasitas tinggi dalam spiritualitas. Sedangkan kasab adalah keadaan orang-orang yang berada dalam jalan keseimbangan dunia dan akhirat. Kesimpulan, baik tajrid maupun kasab adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan fokus utama pada keikhlasan dan penyerahan diri. Pilihan antara tajrid dan kasab bergantung pada kondisi masing-masing individu, dan keduanya dapat membawa seseorang kepada makam derajat spiritual yang tinggi jika dilaksanakan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Cara mencapai tajrid dan kasab. Dalam tasawuf, mencapai tajrid dan kasab memerlukan usaha spiritual, kesadaran diri, dan panduan dari ajaran agama Islam. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencapai kedua makam ini sesuai dengan kemampuan dan kondisi seseorang. A. Cara mencapai tajrid. Tajrid adalah keadaan melepaskan diri dari ketergantungan duniawi untuk fokus sepenuhnya pada Allah. Untuk mencapainya: 1. Meningkatkan zuhud kesederhanaan hidup. Kurangi keinginan terhadap dunia. Hilangkan keterikatan terhadap harta, status, atau kedudukan. Hidup dengan sederhana. Cukup dengan apa yang Allah berikan. 2. Mengokohkan tauhid. Yakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki dan penolong. Tingkatkan keimanan dengan terus mengingat Allah, zikir, dan merenungkan kebesarannya.
3. Perbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak salat sunnah, doa, zikir, dan tilawah Al-Quran. Lakukan amal ibadah dengan penuh khusyuk dan ikhlas. 4. Mengikuti bimbingan guru spiritual mursyid. Berguru kepada seorang yang ahli dalam tasawuf dan memiliki makam yang tinggi. Dapatkan panduan tentang cara menjalani kehidupan dengan tajrid. 5. Melatih diri dengan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Lawan keinginan nafsu untuk mengejar kenikmatan duniawi. Berpuasa dan menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu. 6. Berserah diri kepada Allah, tawakal. Pasrahkan semua urusan dunia kepada Allah setelah berusaha. Fokuskan pikiran pada pengabdian kepadanya, tanpa memikirkan hasil duniawi. B. Cara mencapai kasab. Kasab adalah keadaan di mana seseorang tetap menjalankan usaha duniawi sambil menjaga hati tetap bergantung pada Allah. Berikut langkah-langkah untuk mencapainya. 1. Niat yang lurus ikhlas. Pastikan setiap usaha duniawi dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi sebagai sarana menuju akhirat. 2. Melaksanakan tanggung jawab duniawi dengan amanah. Jalankan pekerjaan atau usaha dengan jujur, adil, dan profesional. Hindari kecurangan, korupsi, atau tindakan yang merugikan orang lain. 3. Seimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadwalkan waktu untuk ibadah dan bekerja dengan seimbang. Jangan biarkan pekerjaan dunia melalaikan kewajiban agama. 4. Senantiasa berzikir di tengah kesibukan. Perbanyak menyebut nama Allah di sela-sela aktivitas. Lakukan pekerjaan sambil menyadari kehadiran Allah. 5. Yakin kepada Allah sebagai pemberi rezeki. Anggap usaha duniawi hanya sebagai sarana. Rezeki sepenuhnya datang dari Allah. Jangan bergantung sepenuhnya pada usaha, melainkan pada rahmat Allah. 6. Berinteraksi dengan sesama secara baik. Dalam kasab, seorang hamba tetap terlibat dalam kehidupan sosial. Jaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat sebagai bentuk amal soleh. Kesimpulan. 1. Untuk tajrid, kunci utamanya adalah kesediaan untuk meninggalkan dunia dan fokus pada Allah. Ini cocok bagi mereka yang telah mencapai tingkat keimanan tinggi. 2. Untuk kasab, fokusnya adalah tetap berusaha menjalani kehidupan duniawi dengan prinsip keimanan, keseimbangan, dan keikhlasan kepada Allah. Keduanya memerlukan bimbingan, kesungguhan, dan latihan spiritual yang konsisten. Seorang hamba dapat memilih jalan mana yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, tetapi keduanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.